Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok deaktivasi dan regenerasi katalis heterogen mata kuliah Teknologi Katalis kelas A dengan dosen pengampu Bapak Hanggara Sudrajat PhD. Oke, sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kelompok pertama kami adalah Acri Isnan Kamil, NIM akhir 8, dan kedua ada saya, Habib Zulfikar, NIM akhir 55, yang ketiga ada Boy Prakoso, NIM akhir 62, dan yang terakhir ada Febri Adrian, NIM akhir 67. Oke, uh, table of content. Isi pembahasannya kita ada 3, yaitu definition catalyst deactivation mechanism, yang kedua ada prevention of catalytic decay, dan yang terakhir ada regeneration of deactivated catalyst. Oke, yang pertama adalah definition catalyst deactivation mechanism. Pengertiannya ialah deaktivasi katalis adalah hilangnya aktivitas katalitik atau selektivitas dari waktu ke waktu dalam praktik suatu proses katalik pada industri. Deaktivasinya aktivitas katalis dapat disebabkan karena terjadinya penutupan pori oleh kokas atau coke. Regenerasi merupakan proses yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kandungan kokas atau coke ini di dalam suatu katalis. Siklus deaktivasi dan regenerasi katalis ini dapat melihat beberapa lama masa aktif dari katalis tersebut. Penurunan aktivitas dan selektivitas katalis dapat mengakibatkan jumlah produk yang dihasilkan tidak lebih besar dari jumlah produk reaksi tanpa katalis. Maka dengan itu artinya katalis tersebut sudah tidak efektif untuk mengatalis suatu reaksi. Penurunan aktivitas dan selektivitas disebabkan adanya proses deaktivasi katalis dan menyebabkan katalis tersebut mempunyai umur yang tertentu untuk reaksi tersebut pula. Mekanisme deaktivasi katalis padat biasanya banyaknya ada banyak. Nah, namun demikian mereka dapat dikelompokkan menjadi 6 mekanisme intrinsik peluruhan katalik. Yang pertama ada positioning, yang kedua ada fouling, yang ketiga ada degradasi thermal atau thermal degradation dan sintering, yang keempat ada vapor formation, yang kelima ada vapor solid dan solid-solid reaction, dan yang terakhir ada attrition atau crushing. Oke, ini ada mekanismenya, langsung bisa dilihat ya. Kalau mekanisme poisoning itu tipenya adalah tipe kimia. Deskripsinya strong dimension chemical disruption of species on catalytic site which block site for catalytic reaction. Oke, yang pertama ada poisoning atau peracunan katalis. Ini merupakan deaktivasi katalit yang disebabkan oleh sejumlah material kecil tertentu untuk katalis tertentu dan berkaitan dengan absorpsi racun pada situs aktif katalis, sehingga dapat menghalangi proses absorpsi reaktan oleh katalis. Peracunan dapat terjadi karena racun yang diserap oleh situs aktif katalis membentuk kompleks yang terabsorpsi secara kimia. Berikutnya, next. Ini ada mekanismenya, bagaimana suatu proses poisoning itu terjadi pada suatu katalik. Poisoning ini terjadi akibat atom sulfur dari permukaan logam. Contohnya adalah sebagai berikut. Memasuki katalik tersebut pada permukaannya. Berikut adalah jenis-jenis racun yang dalam katalis dapat diklasifikasikan menurut susunan kimia. Yang berikutnya, yang kedua adalah fouling. Fouling merupakan pengendapan fisik atau mekanis spesies dari fase fluid ke permukaan katalis yang menyebabkan hilangnya aktivitas karena terdapat penyumbatan situs aktif atau pori-pori pada katalis. Tipe proses penyemaran katalis yang pada paling umum adalah pembentukan kokas atau endapan karbon dan pengendapan logam pada permukaan katalis. Kokas dapat berasal dari reaktan ataupun produk.
Kokas terbentuk selama reaksi katalis bukan merupakan pengotor. Kokas dapat terjadi karena hasil sampingan reaksi atau produk suatu reaksi. Kokas hasil sampingan suatu reaksi disebut pencemaran secara paralel, sedangkan kokas yang terbentuk secara hasil atau produk disebut pencemaran secara seri. Berikut adalah model konseptual pengotoran ekapitulasi kristalik dan penyumbatan pori katalis. Ini skemanya dari gambar 1, kedua, ketiga, dan 4. Saya akan bacakan. Proses pertama atau gambar pertama itu absorpsi reversible situs asam. Yang kedua ada absorpsi irreversible situs dengan parsial pemblokiran persimpangan pori. Yang ketiga, gambar ketiga tersebut ada pemblokiran sterik parsial pada pori-pori. Dan yang terakhir gambar keempat, pojok kanan ya, itu ada sterik ekstensif pemblokiran pori-pori oleh endapan eksterior. Oke. Berikutnya ada formasi karbon dan coke pada katalik logam yang didukung. Pada katalis steam methane reforming atau SMR biasanya menggunakan pendukung atau support nikel pada aluminium dengan oksidasi alkali tanah. Karbon dapat berdifusi dan mulai menumbuhkan filamen dari sisi belakang partikel nikel, terutama pada suhu reaksi yang tinggi dan rasio uap terhadap metana yang rendah sehingga mendorong partikel nikel tersebut keluar dari permukaan penyangga atau support surface. Pembentukan kokas pada katalis oksida, logam, dan sulfida. Dalam reaksinya itu melibatkan hidrokarbon. Kokas atau coke dapat dibentuk dalam fase gas pada non-katalitik dan permukaan katalitik. Namun, pada prinsipnya pembentukan kokas atau coke ini pada oksida dan sulfida adalah hasil perekahan reaksi atau crackling reaction yang melibatkan prekursor kokas yang biasanya itu olefin atau aromatik yang dikatalis oleh sites asam. Mekanisme kokas dalam deaktivasi katalis oksida dan sulfida dapat berlangsung secara kimiawi maupun fisik. Hilangnya aktivitas atau deaktivasi katalis secara kimia disebabkan adanya absorpsi yang cukup besar molekul kokas dari sistem asam, sites asam. Sedangkan deaktivasi katalis secara fisik terjadi saat kokas terakumulasi yang dapat menghalangi sebagian atau seluruh pori-pori pada katalis. Next. Deaktivasi katalis yang diinduksi secara thermal terjadi itu ini pada thermal degradation of engineering itu pertama disebabkan oleh hilangnya luas permukaan katalitik karena pertumbuhan katalit itu dari fase katalitik. Yang kedua, hilangnya area pendukung karena peruntuhan pendukung dan luas permukaan katalitik karena keruntuhan pori pada kristalitik dan fase aktif. Yang ketiga ada transformasi kimia dari fase katalitik ke fase non katalitik. Dua proses pertama biasanya disebut sintering, proses 1 dan kedua. Nah, pada gas, vapor, solid, dan solid state reaction. Ini sejumlah jalur. Yang pertama ada sejumlah jalur kimia mengarah ke deaktivasi katalis yang itu yaitu reaksi uap dengan permukaan katalis menghasilkan A. Fase curah dan permukaan yang tidak aktif. Yang kedua ada senyawa volatil yang keluar dari katalis dan reaktor dalam fase uap. Dan yang terakhir ada sintering karena interaksi absorban. Reaksi solid support katalitik atau katalik pada padat promotor. Yang terakhir ada transformasi bentuk padat dari fase katalitik selama reaksi. Mechanical failure of catalytics. Ini merupakan kegagalan mekanisme katalis diamati dalam beberapa bentuk berbeda yang tergantung pada reaktor. Yang pertama ada penghancuran bentuk butiran, pelet, atau katalis monolitik karena beban di unggun tetap. Yang kedua ada gesekan, pengurangan ukuran, dan pemecahan butiran atau pelet katalis untuk menghasilkan butiran halus terutama pada unggun fluida. Yang terakhir ada erosi partikel katalis atau lapisan monolit dengan kecepatan fluida tinggi dalam setiap desain reaktor. Oke, yang kedua ini poin kedua.
Prevention of catalytic decay, ya. Pencegahan dari kerusakan katalis. Nah, pengkotor, penurunan kimiawi, dan penurunan mekanis dapat dicegah melalui pengontrolan kondisi proses katalis. Aktivitas katalis dapat didefinisikan dengan istilah konstanta yang berbasis lokasi yang diamati oleh K-ops, di mana sama dengan produk dari densitas bagian aktif sigma. Konstanta laju intrinsik berbasis lokasi K intrinsik dan faktor efektif mu dapat dilihat sebagai berikut rumusnya. Katalis deaktivasi dapat diakibatkan dari berkurangnya salah satu dari ketiga faktor di atas, penurunan dari densitas bagian atau sigma, penurunan dari aktivitas intrinsik atau K inter, atau penurunan akses reaktan ke bagian aktif mu. Ini adalah mekanisme deaktivasi dapat mengurangi satu atau lebih faktor yang terdiri dari aktivitas yang diamati seperti yang ada pada tabel berikut ini. Ini merupakan tabel dari beberapa katalis industrial yang memperkirakan masa hidup katalis dan faktor-faktor yang mendeterminasikan masa hidupnya. Oke. Yang ini ada pendekatan untuk mengeliminasi atau mengurangi deaktivasi melalui modifikasi katalis atau prosesnya. Yang sisi kiri ada modifikasi katalis, yang di kanan ada modifikasi prosesnya. Oke. Ini ada mekanisme dari pencegahan deaktivasi dari beberapa katalis. Oke, sebab berikutnya adalah regeneration of deactivated catalyst. Regeneration katalis yang terdeaktivasi ketika aktivitas katalis telah menurun ke tingkat kritis, pilihannya itu harus dibuat antara 4 alternatif, yaitu yang pertama memulihkan aktivitas katalis, yang kedua menggunakan untuk aplikasi lainnya, yang ketiga memperbarui atau mendaur ulang komponen katalis yang penting dan atau mahal, dan yang terakhir adalah membuang katalis tersebut karena sudah tidak dapat digunakan kembali. Regenerasi katalis deaktivasi kokas atau karbon. Endapan karbon dapat dihilangkan dengan gasifikasi dengan O2, H2O, CO2, dan H2. Suhu diperlukan untuk gasifikasi endapan ini pada tingkat yang wajar, bervariasi dengan jenis gas, struktur dan reaktivitasnya karbon atau kokas tersebut, dan aktivitas katalis. Laju gasifikasi kokas atau karbon ini dapat dipercepat dengan logam atau katalis oksida logam yang mana karbon atau endapan kokas. Regenerasi katalis beracun. Studi regenerasi nikel, tembaga, platinum, dan molybdenum yang diracuni oleh sulfur dengan oksigen, uap, hidrogen, dan zat pengoksida anorganik telah ditemukan. Rostrup Niesel menunjukkan bahwa hingga 80% penghilangan permukaan sulfur dari nikel yang mengangkat magnesium dan kalsium. Steam reforming katalis terjadi pada suhu 700 derajat Celcius dalam uap. Adanya SO2 dan H2S dalam limbah gas menunjukkan reaksi sebagai berikut ini. Bisa langsung aja dilihat dari nikel sulfur dengan H2O. Itu bereaksi membentuk nikel oksida plus H2S, dan di mana nanti H2S tersebut bereaksi dengan H2O yang nantinya akan menjadi SO2 plus 3H2. Studi kasus terperinci tentang regenerasi katalis reduksi katalitik selektif atau SCR, pengurangan katalitik selektif NOx, reduksi katalitik selektif atau SCR ini adalah proses di mana zat produksi yang biasanya yaitu NH3 bereaksi secara selektif dengan NOx untuk menghasilkan N2 tanpa mengkonsumsi O2 secara berlebihan yang ada dalam gas buang. Reaksi stokiometri yang diinginkan untuk SCR nomor NO dan NO2 yaitu sebagai berikut. Dari reaksi tersebut terjadi reaksi sampingan yang tidak diinginkan, yaitu oksidasi SO2 yang terdapat dalam gas buang dan zat produksi NH3. Hanya sebagian kecil dari SO2 yang ada dalam gas buang untuk dioksidasi secara katalitik menjadi SO3.
Prekursor asam ini dapat merusak permukaan pertukaran panas hilir atau bereaksi dengan NH3 untuk membentuk amonium sulfat sehingga dapat merusak katalitik dan atau permukaan pertukaran panas. Uh, Opsi proses SCR. Dua opsi proses dalam hal penempatan reaktan. SCR telah menemukan penggunaan luas untuk SCR ini yang dipasang di pembangkit listrik tenaga batu bara. Yang pertama ada unit debu tinggi atau HDU yang melibatkan penempatan unit SCR setelah economizer dan sebelum pemanas udara, pengumpulan partikulat, dan yang terakhir ditempatkan di scrubber SO2. Yang berikutnya itu ditempatkan di ujung ekor atau TEU yang melibatkan penempatan unit SCR mengikuti scrubber SO2. Penonaktifan peremajaan dan regenerasi katalis. Penonaktifan katalis CCR memiliki masa proses yang biasanya itu sekitar 2 hingga 7 tahun saja, tergantung pada aplikasi penempatannya di pembangkit listrik atau fasilitas serupa lainnya. Penyebab utama deaktivasi katalis SCR adalah ada 4. Yang pertama ada fouling atau masking yang merupakan pengendapan padatan pada permukaan katalis, pori-pori, dan saluran oleh komponen abu layang. Yang kedua adalah keracunan kimiawi pada situs aktif oleh unsur-unsur yang ada di pelumas hulu atau yang berasal dari bahan bakar. Yang ketiga ada sintering hidrotermal dari titania. Yang terakhir ada abrasi atau erosi oleh abu layang. Ini adalah unitnya dari SCR yang biasanya itu memiliki rangkai 2 hingga 4 lapis katalis, di mana gas buangnya itu mengalir ke bawah. Peremajaan dan regenerasi katalis. Metode pembaruan katalis. Katalis yang dinonaktifkan dapat dibersihkan, diremajakan, dan atau dibuat ulang. Pertama yaitu pembersihan. Pembersihan biasanya mengacu pada penghapusan batasan fisik. Yang kedua adalah peremajaan yang mengacu pada perawatan yang relatif ringan yang menghilangkan racun katalis atau foulan di dalam pori-pori katalis dan memulihkan sebagian dari aktivitas katalis atau kemampuannya. Dan yang terakhir adalah regenerasi. Regenerasi sendiri melibatkan pemulihan off-site, pemulihan lengkap aktivitas katalis melalui serangkaian perawatan yang relatif canggih. Beberapa diantaranya menghilangkan tidak hanya racun atau foulan, tetapi juga sebagian atau sebagian besar bahan katalik aktif dari pendukung. Ini merupakan proses regenerasi, yaitu proses regenerasi SCR tag, di mana ini melibatkan sejumlah langkah proses yang berbeda yang dari diilustrasikan. Langsung bisa aja dilihat ya gambarnya. Nah, ini ada perbandingan tampilan fisik monolit dan pelat SCR sebelum dan sesudah regenerasi pada gambar ini. Yang di gambar A itu katalis SCR pelat, dan yang B itu sebelum dan sesudah perawatan regenerasi SCR. Pengamatan dan kesimpulan ringkasan studi kasus katalis SCR. Proses regenerasi ini di luar lokasi lebih canggih dan menuntut dari proses peremajaan di tempat lebih berat. Pengembangan proses offsite untuk regenerasi katalis SCR relatif baru. Dan yang terakhir adalah karena endapan permukaan adalah mekanisme deaktivasi primer, terutama dalam katalis HDU, diperlukan perawatan multilangkah yang ekstensif, tetapi peremajaan atau regenerasi tampaknya menjadi metode manajemen katalis yang hemat biaya untuk katalis SCR. Peremajaan dan regenerasi katalis. Prosedur regenerasi khususnya untuk mereformasi katalis. Yang pertama ada operasi pendahuluan, yang kedua penghapusan kokas dengan pembakaran, yang ketiga ada pemulihan keasaman katalis, dan yang terakhir ada redispersi fase logam.
Mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.